Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jannah dengan NIM 2016010073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran ekonometrika dengan penerapan aplikasi regresi sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan aplikasi pada regresi sederhana. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, itu ada tugas dengan soal diketahui 20 pasang pengamatan atas X dan Y, di mana sigma XI nya yaitu 230, sigma YI ada 3123, sigma XI dikali YI ada 38.930, sigma X kecil Y, XI kecil I dan Y kecil I itu ada 3.350,60, dan sigma X kecil I dikuadratkan itu ada 604,80, dan sigma X kecil I dikuadratkan yaitu 3.206. Maka dan sigma YI dikuadratkan itu ada 19.840. Dan untuk pencarian yang akan kita lakukan pada tugas ini, yang pertama yaitu penaksiran dari alpha head dan beta head, yang kedua penaksiran varian, yang ketiga penetapan interval keyakinan, dan terakhir yaitu uji hipotesis. Baiklah teman-teman, untuk yang bagian pertama kita akan melakukan penaksiran untuk alpha head dan beta head, di mana diketahui yaitu sigma XI nya ada 230 dan M nya ada 20, sehingga X barnya yaitu 11,5, dan sigma YI ada 3123, N nya 20, sehingga Y barnya 156,15. Untuk mencari alpha head dan beta head ini, untuk rumus beta head yaitu dengan sigma XIYI dibagi dengan sigma XI dikuadratkan, maka hasil beta head yaitu 5,54. Dan untuk pencarian rumus alpha head yaitu dengan rumus Y bar dikurang beta head dikali X bar, maka hasil dari alpha head itu adalah 92,44. Maka hasil taksiran garis regresi YI bar itu adalah 92,44 ditambah 5,44 dikali XI. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, ada yang kedua yaitu pencarian penaksiran varian. Untuk varian alpha head kita menggunakan rumus yaitu varian U dikali dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali sigma XI dikuadratkan. Maka rumusnya yaitu sigma YI dikuadratkan dikurang beta dikuadratkan dikali sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 2. Selanjutnya, untuk mencari varian dari alpha head itu menggunakan rumus sebelumnya yaitu sigma YI dikuadratkan dikurang beta dikuadratkan dikali dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 2. Maka teman-teman lihat pada gambar di samping, hasil dari itu adalah 70,98. Nah, untuk mendapatkan varian alpha head itu menggunakan rumus varian U dikali dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikali X sigma XI dikuadratkan. Maka hasil dari varian alpha head ini adalah 18,9. Untuk standar error alpha head ini yaitu 4,33. Kemudian untuk varian beta head yaitu 70,98 dibagi dengan 604,80. Maka hasil dari varian beta head ini adalah 0,117 dengan standar errornya 0,34. Selanjutnya kita akan mencari penetapan interval keyakinan 95%. Pada gambar yang disediakan ada rumus yaitu 92,44 dikurang dengan 2,101 dikali dengan 4,38 kecil sama alfa kecil sama 92,44 ditambah 2,101 dikali dengan 4,39. Maka hasilnya yaitu 83,24 kecil sama alfa kecil sama 101,53. Maka hasilnya yaitu 5,54 dikurang 2,101 dikali 0,34 kecil sama
beta dikecil sama beta kecil sama 5,54 tambah 2,101 dikali dengan 0,34. Maka interval keyakinannya untuk alfa head dan alfa dan beta seperti pada gambar di samping. Baiklah, pada bagian ini terakhir kita akan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan asumsi H0 di mana B0 sama dengan 0 dan H1 di mana B1 itu tidak sama dengan 0. Dan untuk uji signifikansi 5%-nya kita menggunakan T-tabel di mana untuk beta head yaitu min T 0,025 dikali dengan standar error beta head kecil sama beta kecil sama T 0,025 dikali dengan standar error beta, atau dengan min T, 0,025 kecil sama beta head dibagi dengan standar error beta kecil sama T 0,025. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, itu hasil terakhirnya itu ada hasil terakhirnya adalah 16,29. Dengan T 0,025-nya N 18, maka hasilnya 2,101. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai 16,29 berada di luar daerah penerimaan. Maka hipotesis menyatakan H0 itu ditolak yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Untuk tugas yang kedua atau tugas selanjutnya, seperti disediakan pada gambar di samping, ada soal dengan tahun dari 2012 sampai 2021 dengan Y dan X-nya. Dan untuk pertanyaannya yaitu fungsi makan Y sama dengan alfa tambah beta dikali U. Perlu diestimasi fungsi makanan tersebut yaitu dengan mencari koefisien determinasi, yang kedua kesalahan standar taksiran regresi, dan yang ketiga melakukan uji signifikansi pada tingkat 5%. Nah, pada gambar di samping itu memperlihatkan tabel untuk fungsi makanan tersebut pada tabel sebelumnya. Maka untuk hasil dari semuanya dengan N-nya 10, Y-nya yaitu sigma Y-nya ada 109, Y-barnya 10,9, XI dikuadratkan itu sigma XI dikuadratkan hasilnya sigma XI yaitu 626, X-barnya yaitu 62,6. Dan untuk sigma XI dikuadratkan ada 39.846 dan X sigma XI dikali YI ada 6.909 dan YI, sigma YI adalah 0 dan sigma XI itu juga 0 dan XI dikali YI yaitu 85,6 dan sigma XI dikuadratkan 658,4 dan sigma YI bar itu 109. Kemudian kita akan mencari standar errornya yaitu dengan sigma error I itu adalah 0 dan sigma EI dikuadratkan itu ada 7,77096. Dan setelah pada tabel sebelumnya hasil dari perhitungan Y dan X tadi, maka diketahui seperti pada gambar di samping, maka selanjutnya kita akan mencari beta head dan alpha head. Untuk beta head itu rumusnya sigma XI dibagi dengan sigma XI dikuadratkan. Maka beta head mendapatkan hasil yaitu 0,13. Dan untuk alpha head itu menggunakan rumus Y bar dikurang beta dikali X bar. Maka hasil dari alpha head ini yaitu 2,762. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari hasil taksiran regresi Y bar I itu adalah 2,762 ditambah dengan 0,13 XI. Dan setelah pada tabel sebelumnya hasil dari perhitungan Y dan X tadi, maka diketahui seperti pada gambar di samping, maka selanjutnya kita akan mencari beta head dan alpha head. Untuk beta head itu rumusnya sigma XI dibagi dengan sigma XI dikuadratkan. Maka beta head mendapatkan hasil yaitu 0,13. Dan untuk alpha head itu menggunakan rumus Y bar dikurang beta dikali X bar. Maka hasil dari alpha head ini yaitu 2,762. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari hasil taksiran regresi Y bar I itu adalah 2,762 ditambah dengan 0,13 XI. Selanjutnya kita akan mencari yaitu varian kuadrat dari alpha head dan beta head.
pada gambar di samping telah disediakan hasil dari varian alpha head dan beta head ini. Varian alpha head ini hasilnya yaitu 5,878 dengan rumusnya pada gambar telah disediakan pada gambar, dan standar error dari alpha head ini yaitu 2,424. Dan untuk varian dari beta head yaitu hasilnya 0,00147 dengan standar errornya 0,0383. Kemudian kita akan mencari R kuadrat dengan rumusnya beta head dikuadratkan dikali dengan sigma xi dikuadratkan dibagi dengan sigma yi dikuadratkan. Maka hasil dari R kuadrat setelah melakukan perhitungannya, maka hasilnya adalah 0,59. Maka dari semua perhitungan yang telah kita dapatkan pada hasil-hasil sebelumnya, maka dapat kita implementasikan bahwa R kuadrat sama dengan 0,59 yang menunjukkan bahwa 59% variasi total pada Y dapat dijelaskan oleh variasi X pada tingkat signifikansi 5%. Hanya beta head yang berarti secara statistik, sedangkan alfa tidak signifikan. Jadi dari ringkasan hasil regresinya yaitu YI sama dengan 2,762 ditambah 0,113 dikali XI, dan R kuadratnya dengan hasil 0,59, dan terakhir untuk standar error beta head yaitu 2,424, dan standar error untuk alpha head 2,424, dan standar error untuk beta head yaitu 0,0383.